Ada Apa yang tuh ngomong gak mampu. dia Adele ini Tapi kurang mampu, kayak tapi bodoh kayak aku gitu. malah kayak aku lapar jadi Jadi Sempat dia direndahkan gitu ya. sempat direndahkan dia. tak berapa kali aku ikut dalam Udah pam beberapa kali kamu ikut lomba, banyak lomba gitu, kayak itu lah. banyak juara. Tim-tim itu kayak Dia lihat, kopel dia lihat teman-teman aku itu ngobrol kayak kayak asik gitu. malah arah tapi karena tidak penting Dia ngerasa kurang dilibatkan tadi aja Pak, aku dalam kurang komunikasi. Jadi dia kurang nyaman. Banyak teman-teman tuli itu dikatain pengangguran. Gimana kehidupan asmara? Udah pernah pacaran? Gimana kamu? Pernah pacaran? Pernah pacaran? Pernah. Pernah. Kalau dunia ini sunyi, apa yang sebenarnya ingin ada teriakan? Selamat berjumpa kembali di episode 22. Dan kali ini kita tidak sekedar berbicara tentang suara. Kita sedang belajar tentang cara mendengar. Di dunia yang begitu bising, kita sering mengira yang tidak mendengar adalah mereka yang tuli. Padahal bisa jadi kitalah yang selama ini tidak bisa benar-benar mendengar. Mendengar tanpa memahami, melihat tanpa benar-benar melihat. Spesial kali ini saya kehadiran bintang tamu aktivis tuli Edelweiss Sekar Risdayanti. Kita panggil Adele. Selamat bertemu Adele. ya ini bertemu Apa kabar? Pak Baik, sehat. Sehat ya, sehat. Baru datang, baru pulang kampung kemarin, Bakalan Bud ya. Udah pulang ya tadi pakai dari Bakalan Bun. Oke. Dan sebagai penerjemah ya istilahnya sedikit. Siap, JBI Pak. JBI Iya, ya. juru bahasa isyarat. Guru bahasa isyarat itu Mas Andika Muzizatrio. Siap. Selamat datang. Selamat. Mas Andika. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih telah datang mendampingi Adele. Luar biasa Adele. Hari raya di kampung. Del. Lebaran di kampung ya. Lebaran di kampung ya apa kemarin. lumayan api itu ya pakai Ya, saya dikirimin biodata Adele, aktivis tuli. Nah, kenapa lebih senang menggunakan kata tuli daripada tunarungu? Saya agak tidak nyaman tadi di preambul saya ya, mengatakan bahwa aktivis tuli. Nah, sementara kalau di kita umum, tuli itu tidak nyaman menyebutnya sementara. Nah, lebih senang menyebut tunarungu gitu ya. Daripada kenapa? kalau aku yang itu Kalau aku nyaman disebut tuli aku punya itu tadi karena aku punya itu. identitas. Tapi ya kalau terlalu itu tipe itu kata Karena itu dibuat oleh dokter. aku kalau ya aku mau aku kurang yang tadi aku mau pakai itu tadi itu ya Karena identitas katanya Pak. Lagi-lagi karena identitas. Tapi banyak orang itu kurang nyaman dengan sebutan tuli. Ya. tapi ya itu tim tuh gak apa-apa. Untuk teman tuli itu nggak apa-apa katanya. Jadi menyebutnya teman tuli gitu ya? Ya. Teman tuli. Siap. Kalau tim tekar Kalau teman dengar, itu kayak orang tekar ya betul orang tekar. kalau untuk orang dengar itu sebutnya orang dengar ya. Orang tuh ya orang tekar. Iya, Del. Kita ingin ngobrol tentang perjalanan Adele ya. Sekarang sudah kuliah kan? Sekarang udah kuliah. Ya, nanti kita bicara. Saya aku kalau
itu Dari awal aku sekolah SD Ya. sampai sampai SMP tiga kali itu pakai apa tinggal di Pekalan Bun. itu ya sekolah sampai itu Setelah kalau SMP lanjut pakai SMA ke Palangkaraya. Semuanya di sekolah khusus atau Semuanya SLB? di sekolah semuanya di sekolah khusus. Ya, sebelum ke sana, Del, kita ingin tahu bagaimana cerita di awal sejak lahir ya. Barangkali gimana Adele mungkin mendengar cerita itu dari orang tua. Dari orang tua. Seperti apa saat kelahiran itu, sehingga orang tahu bahwa Adele adalah disabilitas tuli gitu. aku tuh lahir itu Yogyakarta. Aku lahir dulu di Yogyakarta. Oh iya. Aku di kota Palangkaraya. Ya. Tapi aku anak pertama dari 5 Oh, saudara. Adele ini anak pertama dari 5 5 bersaudara. bersaudara. Tuh, orang tua yang aku tahu. Orang tuanya kurang Kalau tahu tuli. kalau Adele ini tuli. Orang tua baru ketahui. Orang tua ini baru tahu waktu hujan. Oh, Atau ada Aku petir. karena ribol. Orang Adele tua ini nggak ada respon. karena ribol. Lalu bawa ke dokter. Tuh, dokter. Tanya dokter apa. Kebiaya karena tahu apa tanya aku tanya aku. Tuh, ternyata dokter pulang itu. Oh iya, orang tua kayak Oh, orang tuanya shock, Pak. kayak keterima Kayak uang itu tadi kurang orang terima. tua Jadi orang tua yang tuh membawa berusaha aku membawa ke ke dokter lain buat buat ngobatin, buat tapi bisa dengar ya. kebilang. Tapi nggak bisa. Tadi orang tua terima Jadi orang tua terima seperti aku tuh kondisinya seperti itu. tadi mama orang tua punya tadi Jadi orang tua Adele ini punya caranya sendiri buat bimbing dia, buat didik kamu dari kecil. pemarah kalau aku Oh, dari- pemarah orang tua punya aku Oke, pada rumah dia pernah diajar. Kau pernah diajar di rumah, terus diajar membaca, atau ngomong terus ngomong, visual mulut. itu yang paling aku bilang Terus pada sampai Adele ini bisa belajar, bisa baca. Oke, jadi mudah paham omongan orang, dengar. Nah, itu jadi belajarnya secara konvensional ya. Jadi kamu belajarnya secara apa ya bahasanya ya? Tradisional aja misalnya Iya. orang tua bahasa-bahasa isyarat. Jadi kamu pakai bahasa yang bahasa ibu. tipe yang mama Oke, pakai bahasa ibu. mama itu yang Oke, jadi bahasanya tuh pakai bahasa ibu ya. Jadi Mama Adele buat sendiri bahasanya buat dia paham. Gitu. Nah, itu kan di lingkungan keluarga ya, Itu kan Del ya. di lingkungan. Lalu bagaimana dengan lingkungan sosial di luar? Gimana? Karena itu ciptaan ibu, bahasa isyaratnya. Sekitar gitu nah, umumnya gimana? Kamu kalau keluarga itu ribet aku dari dari ketemu kecil. tapi orang tua mau ke aku kebiasaan tapi tadi yang mau memitem-mitem yang mah apa tadi mulai tadi mereka aku punya mereka aku Jadi dia coba. bermain Oke, dia pernah coba keluar bermain sama teman-teman untuk beradaptasi katanya. tadi aku Jadi Adele ini kurang tahu ngomong apa. aku tidak berikut Tapi Adele ini tetap ikut. Oke. mereka paham aku tuh Oke, lama-lama mereka paham. tadi mereka Jadi mereka pelan-pelan pelan-pelan belajar cara ngomong juga gitu.
pernah merasa di saat-saat masa anak-anak gitu kan, masa bermain, pernah merasa rendah diri nggak, Adel? Rendah diri. Pernah nggak rasa? Pernah, kayak waktu itu aku masih polos. Oke, Masih dia nggak pernah, polos, masih polos dia masih ngerasa. polos itu Dia ya. nggak rasa rendah Gak diri. tahu. Ah. Nah, di usia berapa ketika sudah merasa ini kurang pede, pernah merasa tahu dibully gitu? Kamu tahu Waktu itu waktu SD katanya. Waktu SD ya. itu waktu itu aku malu sekolah itu Waktu dia Oke, waktu dia kelas 1 sampai kelas 5. aku tak punya tim mereka. Oke, dia udah punya teman dengar Tim itu dari teman-teman tuli. tim itu memperkenalkan aku tim Oke, ada mereka. teman-teman tuli ini memperkenalkan kamu ke teman dengar Itu tempat mereka. untuk tambah teman baru katanya. Aku itu papa bertemu sama orang lain. Oke, kamu mencoba Aku berteman. berkomunikasi sama mereka. Dia mencoba berkomunikasi sama teman-teman dengar. Ya, Awalnya minta WA, oke. Oh. Coba mama tuh baru ketemu. Itu ya kak. Kau tuh baru Oh, pertama kali mereka ada aku tuh. oke, baru pertama kali ketemu teman tuli ya. Oke. Tadi mereka pikir. Jadi mereka pikir Adel nih dengar Kata-kata aku apa aku. karena kata-kata yang dia di WA ya, teks WA itu bagus. Iya. Tadi mereka pikir. Tadi aja di WA saya lancar sekali. Dari Bapak. Bapak Iya. pikir kamu di WA aja. Jadi ini mau berangkat nih, gitu kan. Nah, ada satu kalau di SD itu pernah dibully? Pernah nggak di SD? Pernah. Oke, serius. Mereka kayak itu ya kepiye apa-apa. Oke, dia Apa ada yang tuh, ngomong kan mampu. dia Adel ini Tapi- kurang mampu, kayak Tapi bodoh kayak aku gitu. malah kayak aku lah percaya Jadi Sempat dia direndahkan gitu ya. sempat direndahkan dia. Terus dia kurang aku lah percaya Kurang percaya diri. Oke. dirinya. Nah, di fase apa Adel bisa menumbuhkan percaya diri itu? Apakah sesudah SD? Kamu bisa rasa percaya diri kamu. Waktu itu aku malah aku lah percaya diri. Iya. Aku pikir malah aku percaya diri. Oke, jadi dia Tadi berpikir aku pikir mencoba dia mencoba berkembang. berkembang itu tadi apa Oke. Kapan? waktu tuh sampai Waktu SMP dia ngerasa. aku dalam Waktu ikut lomba. aku mau tuh kira mampu aku Oke, dia mau bilang menunjukkan rasa waktu percaya diri dalam kamu. apa Oke, lomba IPA, waktu lomba IPA, aku belajar teori sampai dia aku belajar ikut terus sampai lomba. dia ikut Ternyata lomba. aku dapat itu Ternyata dia Oh, juara 2. juara 2 lomba apa tadi? IPA, Pak. IPA. Lomba IPA. Itu saat SMP ya. Itu waktu SMP, Kalau itu kelas 2. Terus berjalan terus selalu dapat ranking 10 besar gitu ya. Jadi kamu berjalan terus. Jadi bisa kamu. Jadi bisa dia nunjukin. tak berapa kali aku ikut dalam Udah beberapa kali kamu ikut lomba, banyak lomba gitu. banyak itu lah. Banyak juara. Banyak juara. Wah, hebat itu, Del. Hebat. Wow, luar biasa. Sekarang gimana orang tua? Bangga melihat Adel? Gimana orang tua kamu gimana sekarang? Bangga atau senang lihat kamu sekarang? Pak, kalau Bangga ya, punya anak. seperti aku kok ya itu kereta Oke. waktu aku punya dapat dari itu aku Oke, orang tuanya senang, Pak. Ngelihat perkembangannya yang signifikan, katanya dia mendapatkan kerja yang layak. Mungkin untuk di kondisi dia sekarang kayak gitu kan, mungkin orang ngelihatnya kayak
gimana sih Mm. bisa gitu. Tapi dia menunjukin bahwa diri dia bisa dapat pekerjaan yang layak, terus kuliah dengan lingkungan yang baik kan. Jadi orang tuanya Oh, bangga jadi gitu. sekarang kuliah sambil bekerja. Siap. Bekerja di mana? Di tempat kerja. Kereta di perayaan pe Eh, pebakom Vape Group. Dia kerja di Vape Group katanya, Pak. Oh, berapa tahun sudah? Berapa tahun kamu? udah 2 tahun tapi Udah 2 melawan tahun, dia 3 mau tahun 3 tahun kerja di situ. udah lama. Oh, itu masih sekarang ya? Iya, sekarang masih kerja di situ. Masih dia kerja Itu di situ. di bidang apa? Kamu di Menangani apa di dari situ? apa? Administrasi. Administrasi. Oke. Nah, sepanjang ini Adele, selain ini. terkait kesulitan komunikasi, apa hambatan dampak dari sulitnya tidak mendengar dan sulitnya komunikasi itu dampak yang dirasakan menjadi hambatan besar? Apa dampak dari eh, kamu mungkin kejadian Kesulitan apa yang nih, dirasakan? apa yang kamu rasain? Kesusahan Con apa? ngược cô con là nhà kumpul sama tim-tim Kalau TK. kumpul sama teman-teman Aku dengar itu, ada tim-tim TK dia lihat, kopel. oke, dia lihat teman-teman Aku itu ngobrol kayak kayak asik gitu. malah arah tapi karena tidak pendek. Oke, dia ngerasa kurang dilibatkan Tadi aja, Pak, aku karena kurang komunikasi. Jadi dia kurang nyaman. Gitu. mereka. Karena dia tidak tahu apa yang diobrolkan ya. Betul. Karena kamu Iya. kurang tahu ya apa yang teman-teman ngomong. Aku kaget. Nah, saat seperti itu apa Adele merasa menarik diri karena tidak dilibatkan? Kamu ada ngerasa nggak mau tarik diri kamu kayak atau apa? Marah. Ada dia ngerasa apa? Nah, sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya. Kamu kuliah di UM sekarang. Ambil jurusan apa? Kamu ambil prodi Pilih kata. bisnis digital. Bisnis digital. Kenapa memilih itu, Adele? Kenapa kamu pilih itu? Awal aku Awal mau aku daftar mau kuliah daftar. di UPR. Oh, awalnya dia mau di Tapi, UPR, Pak. tapi kata terima. Tapi nggak diterima. Karena aku Karena dia keterbatasan. ada keterbatasannya katanya. Tadi aku mencoba Jadi, kita dia coba di Muhammadiyah. Daftar di Muhammadiyah. Terus aku tapi agak terima. Ada Aku tanya bisa nggak terima kuliah itu. teman tuli itu. Tapi mau ke pilih kata. Oke. Tadi aku pikir Jadi kebetulan ada itu pikir-pikir pemilihan kebetulan dari aku. adalah prodi peminatan dia katanya di bisnis digital ya. Apa harapan Adele dengan mengambil jurusan itu ke depan? Apa harapan kamu buat ambil prodi bisnis digital? Oke, aku Mungkin belajar dia belajar materi dari bisnis digital. Tapi aku pakai ilmu. Nanti dia bisa pakai ilmunya buat kedepannya nanti buat buka usaha kafe. Memperkaya tim-tim tuli bekerja itu. Oke, mungkin dia pakai ilmunya nanti, Pak, untuk usaha kamu ya, Untuk usaha usaha. kamu untuk buka kafe buat memperdayakan atau memperkerjakan teman-teman tuli ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menerima mahasiswa inklusif ya. Siap, inklusif, Pak. Dan sangat menghargai. Ada berapa orang ya Ada berapa ya temannya, teman tuli di sana? di sana? Tetap 18 sama kamu ya? 18. Oh, banyak juga ya. 18 kan? 18 ya. 18 sama kamu ya? 18 sama Adele. Nah, kalau di awal tuh di sebuah universitas di Kota Palangkaraya itu tidak diterima ketika tes itu apa memang persyaratannya tidak menerima? Untuk awalnya sih itu kurang tahu sih Pak, kayaknya kemarin kamu rapat sama Bapak Wakil Rektor 3 itu apa? Bapak bisa terima apa? Belum
buat universitas kuliah? Waktu itu KRT tahu KND, KRT KND. tadi bilang tata ke prakarya Kayak ada bantuan dari udah KND apa katanya Pak nggak kumpul untuk rapat yang kumpul mau Mm-mm. tadi sama prakarya Universitas Palangkaraya. tuh Hmm. từ Terus kuliah diskusi untuk thì disabli. mà kuliah itu tapi aku nggak tahu kalau mau apa mereka itu Oke, apa Mm-mm. tadi aku minta bentar itu ya terima oke. gitu. Mm. Oke, mungkin saya bisa jawab sedikit Pak. Untuk Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini memang mungkin salah satu universitas yang inklusif di Palangkaraya karena menerima teman tuli, dan ada Luis buktinya mereka menerima, dan ada 18 mahasiswa 18 mahasiswa yang ya serupa, yang serupa. semua tuli Iya, ya. teman-teman tuli. Hmm. Apa Del tantangan terbesar kuliah di kampus normal, di kampus walaupun inklusif ya, tetap ada tantangannya kan. Apa tantangan kamu kuliah di uni? Aku mau cái Tetap kalau komunikasi ya. tôi itu Oke, minta ke materi tantangannya atau tuh komunikasi apa tetap Pak. atau praktek Waktu masuk atau apa kelas, waktu aku dosen aku menjelaskan, apa jadi dia kurang materi paham. apa tadi aku minta materi Jadi buat dia minta materi praktek buat belajar sendiri gitu. aku tadi Hmm. tahu materi itu arti apa Oke, jadi tetap tadi aku komunikasi ya. paham Ya tadi kalau kuliah penjelasan dosen itu menggunakan terjemahan apa, speak to apa ya, Iya, speak to teknologi, text Pak. speak to text. Iya, Teknologi itu ya. Jadi iya, otomatis ketika itu Del ya, ketika dosen bicara itu keluar teksnya di sana. iya. Waktu dosen itu ngomong pakai itu apa itu kalau itu kata-kata mau waktu kuliah gitu kan, pakai itu kan. Iya, kemarin pakai itu buat kamu belajar di kelas gitu. Iya, jadi dosen mungkin di awalnya itu kami memang susah di komunikasinya Pak. Jadi Adele, karena kami belum kenal juga bahasa isyarat kayak gitu Pak. Nah, jadi memang untuk semester 1 itu Adele nih susah Pak untuk memahami, dan juga dosen-dosen. Dan di situ saya inisiatif juga buat tanya gimana sih cara dia nih biar bisa paham juga perkuliahan. Jadi nggak sia-sia ya dia Hmm. kuliah gitu. Karena keterbatasan ini, jadi pihak fakultas juga itu mencari solusi bersama-sama dengan dosen, dan ya jadi Kampus support ya, kampus support. support bagus ya. Seberapa penting Del penerjemah? Seberapa penting CBI? Seberapa penting menurut kamu? Menurut kamu? kalau itu tadi Iya, itu mama itu pak itu tim itu oke, penting banget Pak JBI upaya Hmm. komunikasi kita supaya supaya komunikasi lancar. tadi tim itu ya perlu tipu kalau itu ya bakal kan nggak tahu Oke, aku dapat tahu atau apapun gitu oke, sangat penting katanya Pak untuk penerjemah Hmm. bahasa isyarat katanya. Karena memang di Palangkaraya sendiri ya, itu memang kita nih kekurangan untuk Terbatas ya, ya, terbatas banget Pak. terbatas ya. Nah, apa tantangan Del saat menyampaikan hal-hal yang bersifat emosional melalui penerjemah? Apa tantangan kamu soal ya JBI kayak gitu untuk menyampaikan sesuatu kalau nggak ada? itu pak aku itu memang ya apa ya itu yang baik itu pak ya kata-kata Oke, tapi ya kan buat tim tuh apa oke, kata-kata tadi aku bilang itu apa pakai kata-kata oke, sangat tadi susah ya, tahu sangat susah Pak katanya Kalau untuk untuk hal-hal yang bersifat ya emosional. betul, kalau nggak ada, kurang ada ya, kurang ada JBI-nya gitu. Hmm. Nah, itu tantangan juga ya. Oke, sekarang si Adel kan menyebut sebagai aktivis tuli ya. Kenapa tertarik menjadi aktivis tuli? Kenapa kamu tertarik jadi aktivis tuli? Kenapa kamu mau
menyuarakan Hal-hal apa yang mau diperjuangkan? Kalau aku pernah karena dia punya pengalaman mengalami maksudnya ya mengalami mengalami iya pakai itu iya sebagai seperti tuli itu apa seperti apa saya tuh dari dulu, tadi aku ayam jadi dia kurang atau nyaman. apa cái thì cái bây giờ có bây giờ mình phải tôi cái tim tôi bây Oke, giờ cái mà oke. aku Jadi dia bergerak dari pengalaman dia, Pak. Hmm. Karena dia ngerasa bahwasannya teman-teman tuli ini kurang, ya mungkin kurang di hak-haknya kurang gitu Hmm. diperjuangkan. Jadi dia nggak mau hak-hak itu tuh dirasakan teman-teman lain. Cukup dia dan karena itu alasan dia mau memperjuangkan hak-hak itu. Dia mau membalikan hak-hak itu lagi Hmm. katanya. Apa yang apa namanya? Apa isu itu yang ingin diperjuangkan ya, Adel ya? Isu-isu tentang hak-hak yang karena bagaimanapun ada stigma itu kan. Kamu perjuangkan apa? Hmm. itu aku mau memperjuangkan itu I- kalimat Dia mereka memperjuangkan, mereka mereka oke, untuk mereka masyarakat tim itu Kalimantan Tengah itu untuk mengenal atau budaya tuli, kayak tim itu untuk menghargai teman-teman tuli. itu mau bertemu tim itu atau Oke, patar ya dengan tim oke, itu oke, kalau mau đưa tay tiếp với tim itu ya iya mau seperti itu oke. Dia mau memperkenalkan budaya tuli itu gimana. Terus juga dia tuh mau mematahkan ya stigma masyarakat banyak kan. Hmm. Bahwasannya tadi seperti awal dia ceritakan, Pak, karena eh dia dikucilkan katanya karena dia tuli, karena dia nggak bisa ngomong katanya. Nah, dia sekarang mau mematahkan stigma itu bahwasanya teman-teman tuli ini setara loh, bisa loh sama teman-teman dengar lainnya gitu. Ya, selain yang dikatakan tadi, kalau boleh jujur Del, apa yang paling menyakitkan dari stigma masyarakat Dari tentang tuli ini? masyarakat luas tentang teman-teman tuli. Ada nggak yang paling menyakitkan Yang paling menyakitkan rasanya pikiran orang dalam soal pikiran masyarakat itu. teman-teman tuli? tim itu apa ya dikatain pekakor Oke, banyak mereka aku datang teman-teman tuli itu dikatain pengangguran karena apa karena orang-orang itu karena masih belum tahu teman-teman dengar ini belum kita tahu tim itu apa tentang pekakor teman-teman tuli itu pengangguran. aku percaya mereka pekakor arti apa bakal oleh Maria kan perlu Karena Maria ada itu dan beberapa, mau tim mati berita oke, karena ada Maria hambatan tempat-tempat kerja yang masih kurang inklusif katanya. Karena itulah jadi hambatan mereka teman-teman tuli ini susah, Pak, gitu. Di Kalimantan Tengah masih banyak Karena yang maksud saya diskriminatif gitu. banyak yang masih kayak dis. Iya ya, masih Pernah pengalaman Adel ditolak pernah pengalaman kamu ditolak atau apa? ketika mencari pekerjaan? awalnya aku mau kuliah aku mencoba tapi tak kerja Dia dia mencoba lagi tapi perusahaan lain, tapi ditolak ditolak. karena Pernah ya aku berarti? gak pernah mampu Oh, karena mereka kurang berpikir Adel nih. takut là không được cái gì trong nhà mình phải đi vậy apa Itu siapa? Perusahaan. perlu ya tahu Oke. Dia pernah ditolak katanya, Pak. Waktu dia awal daftar kuliah juga, terus kamu coba mencoba daftar kerja di perusahaan lain karena tapi ditolak karena mereka pikir kamu kurang nggak mampu katanya, Pak. Jadi Saat masih komunikasi. masih ada diskriminatif itu ya. Nah, dari fase panjang itu Del, pernah ada fase kamu merasa ingin menyerah? Ada nggak kamu pernah ngerasa kayak nyerah gitu? mau apa Mau ya Putus asa? waktu itu aku ya pernah nggak kamu rasa? sekarang Belum ya? Kamu nggak ada ngerasa? aku
Oh, kamu kurang tahu ya, karena kamu terus Waktu itu aku bilang, tapi aku nggak terlalu pakai. Kayak kan waktu bilang, oke, aku tetap tidak mempertua. Kalau bilang itu kamu terlalu dan oke, lama. oke. Dia pernah katanya Pak, dia pernah merasa mau ya, mau putus asa atau mau menyerah gitu, tapi dia nggak mau lama-lama pikir Lama-lama. itu ya. Hmm. Jadi Hmm. dia Bangkit lagi, bangkit lagi bangkit lagi. daripada dia terpuruk di fase itu, mending dia terus jalannya. Nah, sepanjang ini Sepanjang ini. Del, pencapaian apa yang paling dapat dibanggakan sehingga itu juga bagian memotivasi Adele untuk bangkit? Buat kamu. Ada Pencapaian. nggak pencapaiannya buat kamu? Rasa mau terus lagi. Waktu itu aku ya tapi itu lah. Ya itu Waktu dia membuat lomba, aku makin termotivasi dia karena dia juara berkata waktu sampai ke lomba. depan. Terus aku baru tahu dari itu arah membuat aku hari makin itu pada baru. Oke, waktu dia ikut lomba, itu tuh ada rasa motivasinya Pak, karena dia ngerasa diterima juga. Jadi itu alasan dia juga. Terus dia lambat laun karena dia sering juara, mendapatkan juara dari lomba itu, buat kamu apa, percaya diri. Percaya dirinya tumbuh gitu ya. Apa mimpi terbesar Adele? Apa mimpi terbesar kamu? Ada nggak harapan terbesar kamu? Aku berharap waktu yang berarti ya itu Dia berkata berharap aku pendidikan atau tidak pencapaian, baik. oke, pendidikan kamu menjadi lebih Tapi baik dan baik, itu yang aku pikir dan dia mau meyakini bahwa semua masyarakat upaya itu tekan bisa kenal kan itu tim-tim itu untuk teman-teman tuli, budaya tim itu budaya atau teman tuli. apapun aku harap ya datang ke tim itu. Oke, datang ke teman tuli buat kenal budayanya. Setelah lulus kuliah apa rencana? Berapa ini semester berapa sudah? 6, semester 6. Oh, mau habis sudah. Ya, sudah mau habis. Mau habis. Sudah nyusun skripsi. Kamu udah nyusun nggak skripsi? Belum, masih Mari pakai masih itu PKL. tidak pakai Usia berapa Del sekarang? 2, yang 26 tahun. 26. kata mari itu bawang Kamu 26 tahun. ya bawang Duh, Gimana kehidupan asmara? Udah pernah pacaran? gimana kamu? Pernah pacaran? Pernah pacaran? Pernah. Pernah. Disakitin apa berhenti gitu aja? Kamu disakitin apa? Kamu yang aku tapi Dia capek, Pak. Kamu itu capek membuat dengan aku ya itu membuat dia sakit jadi aku hati. berhenti Jadi dia berhenti. makanya aku ya berhenti ya Jadi oke, dia ngerasa kau pacaran tuh buat dia ngerasa sakit hati gitu, Pak. Terus Oh. dia fokus buat kerja sama kuliah aja. Ini pernah sakit hati tuh. Kau orang sakit hati pernah. bukan Menghambatkah pacaran itu Menurut kamu terhadap kuliah? pacaran itu menghambat nggak buat kuliah atau kerja kamu? yang Iya, menghambat karena aku bekerja waktu dia kerja berantem jadi suka berantem jadi gitu, Pak, aku katanya. lalu aku kerja tapi Oke, jadi dia tuh kurang nyaman, Pak, kalau lagi kerja terus orang ini nih ngajak berantem waktu kerja, Pak. Jadi dia nggak fokus buat kerja katanya. Jadi mending fokus ya. Jadi mending fokus ya kerja. Tapi ada target di usia berapa nanti menikah, Adele? Kamu punya nggak
target buat nikah di umur berapa? Umur berapa? Oke. Apa? 30. Tapi kalau ada oke. Oke, kalau ada jodoh, Kalau kalau belum tahu ke apa-apa. oke, kamu berarti Doain. nunggu jodoh. Ya, kita doain, Kita kita doakan ya. Kadang-kadang ada kalimat yang agak jelas ya, bisa didengar ya. Ya, ada kata-kata kamu yang jelas gitu. Mm-mm. Nah, jadi itu keberatan Nadel tadi dikatakan tunarungu ya. Betul, Karena Pak. tunarungu hampir bisa dikatakan Nggak tidak bisa bicara gitu bicara. ya. Jadi otomatis karena tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara sehingga kalau dia tuli itu jelas Ya, ada beberapa teman tuli yang bisa bisa bicara, bicara. bisa bicara. Del, apa pesan untuk kami yang mendengar agar bisa lebih memahami, Buat teman-teman dengar, buat bisa lebih memahami teman-teman tuli? teman-teman tuli. Ada nggak pesannya? Aku memperkiri itu teman-teman itu kan. Buat kami nih yang dengar bisa paham lah sama teman-teman tuli. Aku berharap Dia berharap itu kan. teman-teman dengar nih Takut jangan takut untuk punya teman itu. jangan takut untuk punya teman tuli. Kalau mau punya teman itu. Kalau mau punya teman tuli, kami teman tuli sangat menerima untuk teman dengar yang bisa yang mau belajar bahasa isyarat katanya. Kami selalu siap buat teman-teman dengar yang mau. punya teman baru Oke, mereka sangat menerima katanya. Ya. Ada tadi selain bekerja juga Misalnya di kerja, juga di kampus, kampus kuliah, kesibukan apa lagi selain itu? ada nggak Di selain kuliah aktivis tuli tadi. atau di luar ada nggak kegiatan lain? Iya, katanya mah kuliah. Arah, kuliah. Ada organisasi Iya, itu akan di Yayasan Puspisindo Kalimantan Tengah. Aku pakai koordinator. Dia sebagai koordinator wilayah Kalimantan Tengah. Puspindo, Ya, Puspisindo. Pospisindo. Pusat apa tuh? Pusat Bahasa Isyarat Pusat Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Itu anggotanya banyak ya. Ada berapa orang? Ada berapa orang di Puspisindo? Arah, itu Pengurusnya? lah. Oke. Tapi ya, belum mau. Oke, ada 7 pengurus aktif, Nggak kayak ketahuan pula. 10 orang pengurus aktif. Oke. Ya. Terakhir Del, kalau dunia ini sunyi, Kalau dulu apa yang sebenarnya ingin ada teriakan? apa yang sebenarnya kamu Itu ya. kalau dunia ini sunyi, Apa ya, aku teriak. yang mau kamu ngomonglah apa gitu. Dan Itu tahu apa. ya mungkin kamu mau ngomong apa, kayak apa yang belum bisa kamu ngomong di luar. Nggak kayak aku. Pek. Mungkin dia Kalau mau. itu tuh ya aku paling yang seperti apa. Ulah tekar. Bilang tekar atau apa. Gitu. Tadi aku. Pek. Itu loh kan. Oh, dia tuh enggak, dia tuh mau ngomong. Jadi dia tuh berharap Pak, dia tuh bisa dengar juga. Kalau dunia ini sunyi, dia tuh malah mau dengar katanya. Harapan dia mau dengar, terus dia mau ngomong lancar ya. Ya, Terus- betul. Itu aku pikir kayak aku belum bisa terima kayak aku tuh ya kepilih seperti mereka. Tapi ya gak apa-apa, aku belajar menerima Oke. tidak mama mau ya Oke. Jadi ada nggak haram. kata-kata yang mau kamu omongin gitu? Kalau dunia ini sunyi, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Aku tak Cukup. menerima Cukup ya. Apa arti didengar bagi seorang tuli? Apa arti dari didengar buat teman-teman tuli? Ada nggak?
arti ya kata tekar Enggak arti kata, iya Makna. tidak makna. yang makanya itu kalau kami itu betul Kalau kami teman pun tuli, kata tekar kayak mereka memiliki kata itu mewah itu tekar kenapa orang tekar oh pihak kamu pihak tekar jadi ada kespesialan, ada kespesialan. tadi itu mereka yang memiliki pendekatan tekar Jadi ada keistimewaan katanya Pak buat kata dengar ya, untuk kata dengar itu bagi teman-teman tuli. Paling terakhir dalam harapan untuk dunia pendidikan satu, kemudian dunia kerja, Pendidikan sama dunia kerja bagi teman-teman disabilitas khususnya teman tuli. teman atau komunitas tuli. Apa harapan kamu? bây tia tia pi tia tia bây bây kalau hari tia pi mi tia tia Dia pi berharap ada penerjemahnya Pak di dunia tia pendidikan, bekai setiap atau kelas tia không atau di atau apa praktikum. tia kalau Terus berkata kalau di itu tempat aku pekerjaan, dia berharap perlu perusahaan yang itu mbak bisa menerima tim itu teman tuli itu bekerja di situ. harus yang mereka itu Terus mereka tuh bisa kemampuan melihat, apa tuh oke, apa? tak kaya itu lah Oke, melihat kemampuan dulu kaya katanya yang harapannya. itu tapi aku mau ke pada belum titik Oke. tadi aku pernah yang itu Oke, berarti lebih inklusif ya. Nah, Dunia lebih pendidikan, Hmm, pendidikan sama dunia pekerjaan gitu. iya. Semoga cita-cita Adele tercapai ya. Semoga tercapai. Hmm. titik Mm-mm. Bapak ngomong itu semua kamu tercapai. Ya. Semoga harapan-harapan besar, cita-cita besarnya tercapai. Amin. Kita doakan. Dan kita tunggu juga usia 30 targetnya. Kita tunggu umur kamu 30 buat Udah ada calon udah sekarang? ada. Belum. Belum. Setelah berpisah tuh kemarin nggak ada calon ya lagi ya. Setelah berpisah terus kemarin gak ada calon. Fokus saja kuliah dulu. Fokus Fokus kuliah, kuliah. kerja. Fokus kuliah, selesaikan. Ini sudah semester 6 dan sebentar lagi akan selesai. Oke, terima kasih Adele. Terima kasih Ariel. Iya, Mas Andika juga terima Siap, Pak. kasih Terima kasih kehadirannya kembali. di podcast Bit of Life. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi khususnya teman-teman tuli juga yang menyaksikan podcast ini dan juga masyarakat memahami tentang teman-teman tuli ini bahwa pentingnya untuk mendengar ya. Betul. Nah, jangan-jangan kita ini yang tidak mendengar, kita yang normal yang tidak mendengar. Teman-teman tuli malah peka gitu ya. Sekali lagi terima kasih Del, sukses selalu untuk kuliahnya. Semoga segera selesai dan juga pekerjaan yang ditekuni sekarang dan cita-cita besarnya serta cita-cita yang 30 tahun tadi, usia 30 tahun tadi mudah-mudahan cepat tercapai juga. Amin. Amin. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Adelia Sekar Risdayanti, aktivis tuli yang saat ini tengah menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sudah di semester 6. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. Dia mampu menunjukkan kepada kita, kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan sebagai, sekali lagi saya masih suka menyebutnya tunarungu ya. Rasanya kurang etis menyebutnya tuli, tetapi mereka lebih suka sebutan itu. Lebih nyaman. Lebih nyaman dan menunjukkan kepada kita bahwa dengan keterbatasan yang ada, mereka mampu menunjukkan bahwa bisa melakukan apapun seperti halnya orang normal. Mas Andika Muzijatrio, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bapak. mendampingi Adele
dalam sesi podcast kali ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dan memberikan motivasi yang besar bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan hasta la vista.